saya minta dialog dengan ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, dan semua struktural. Kami ingin dialog. Nah, itu seperti itu. Nah itu namanya kenapa dialog gitu. Dialog itu artinya adalah saling bertukar pikiran, saling menyampaikan pesan. Itu seperti itu. Nah itu sudah budaya, sudah jadi budaya kalau di jurusan TGP itu para mahasiswa dengan ini itu jadi dialog ya. Seperti itu. Bentar ya. Apa maning? Selasa besok jam 8 sampai jam 12. Nggak ada webinar nih. Seminar besok. Apa lagi? Bentar ya. Upgrading. Apa sih Melan? Ya, baik kita lanjutkan. Ini apa? Banyak banget nih apa dari jurusan nih WA melulu khususnya. Itu seperti itu ya. Dan dialog itu. Komunikator harus mengetahui feedback. Nah, itu tadi saya katakan yang sudah jadi budaya. Yang sudah jadi budaya di mana? Di TGP. Ada dialog ya. Dan mungkin secara umum di PMJ itu ada dialog. BEM misalnya dengan direktur ya. BEM dengan modul 3 misalnya. Itu seperti itu. Atau himpunan jurusan dengan ini itu minta tukaran bertukar pikiran itu misalnya. Karena dengan monolog kita hanya mendengarkan, atau kita sebagai komunikator hanya mendengarkan. Ya. Misalnya himpunan mahasiswa jurusan minta dalam dialog diminta. Saya minta ini apa dosen komunikasi ini sudah tidak ada grade-nya, sudah tidak apa materi yang disampaikan tidaknya apa istilahnya tidak sesuaikan dengan kondisi misalnya materinya materi zaman dulu misalnya seperti itu. Saya minta ganti Pak, Bu, ganti dengan yang lain, ganti yang lebih mudah biasanya karena ini dosen ini sudah tua misalnya, sudah komunikatif, artinya dosen komunikasi tapi tidak komunikatif misalnya. Saya minta dosen yang muda misalnya, kalau bisa yang cantik atau yang ganteng kan seperti itu. Nah itu boleh saja misalnya, itu dialog. Nah dialog itu semuanya akan terungkap apa yang diungkapkan oleh mahasiswa, bebas seperti itu ya. Apa bedanya kalau dalam dialog dengan dialog? Bedanya dalam monolog yang mencontoh pembicaraan itu hanya komunikator, jadi yang berbicara hanya komunikator. Sedangkan dalam dialog masing-masing menentukan pembicaraan, komunikator maupun komunikan. Feedback dalam monolog ini bedanya. Feedback dalam monolog disampaikan dengan bentuk lambang mimik dan lambang bahasa. Itu juga isinya hanya mengandung persetujuan kalau dalam monolog bahasa itu. Berbeda dengan dalam dialog. Ya. Feedback komunikasi dalam dialog disampaikan dengan lambang komunikasi bahasa dan jelas. Hanya persoalannya feedbacknya itu positif atau negatif. Dalam monolog ya kita ketahui hanya pesan feedbacknya itu tidak sesuai yang diinginkan karena sulit, ambigu gitu antara ya dan tidak. Jadi tidak tahu. Yang dalam dialog si komunikator tahu meskipun feedbacknya negatif, artinya yang didapat itu feedback tidak sesuai dengan keinginan komunikator. Tapi dari segi bahasa sudah diketahui, oh feedbacknya seperti itu. Ya. Dibandingkan dengan dalam bentuk monolog ini feedbacknya ambigu, gitu. Setuju atau tidak setujunya itu tidak jelas. Gitu. Itu seperti itu.
Feedback dalam monolog tidak jelas, feedback dalam dialog jelas karena disampaikan dengan melakukan komunikasi bahasa. Persamaannya bagaimana? Mau monolog maupun dialog adalah proses komunikasi. Alhamdulillah. Monolog maupun dialog sama-sama menyampaikan pesan. Monolog maupun dialog sama-sama ada komunikator dan ada komunikan serta ada pesannya seperti yang saya jelaskan tadi. Itu materi hari ini yang saya sampaikan. Tidak banyak ya, itu materi minggu depan yang cukup banyak. Nah, ada pertanyaan dari sini, silakan. Silakan, kalau ada pertanyaan. Bapak selanjutnya Pak, izin bertanya. Silakan, Beta. Ya Pak, berarti kalau misalnya contohnya nih, si komunikator sedang menyampaikan pesan. Nah, kemudian komunikannya itu kayak hanya memakai mimik atau kayak ngangguk, terus geleng. Itu berarti proses komunikasi monolog dong Pak, bukan dialog. Iya betul, itu sudah termasuk monolog. Hanya mengangguk, hanya iya gitu kan. Itu monolog, artinya hanya banyak persetujuan. Kecuali kalau menurut penolak, oh enggak Pak, begini Pak, ya berarti dia kalau oh enggak begini, berarti dia sudah menjalankan pokok pembicaraan lagi ya. Enggak, kalau menurut hemat saya seperti ini, jangan ini seperti itu, ya seperti itu, Dita ya. Itu kalau gitu dialog. Tapi kalau tadi iya Pak, oh ya, menghukum mimik itu namanya monolog ya. Apa Melan? Pak, saya ingin bertanya Pak, kalau sepertinya contoh nih, kan ada media kan suka menayangkan dialog-dialog gitu, tapi si orangnya yang diundang itu kan lebih dari satu ya Pak. Apakah itu maksudnya jenis dialog seperti apa ya Pak? Contoh di Najwa Shihab kan kadang ada tim pro dan kontra. Kontranya itu 2 orang, pro-nya itu 2 orang. Nah itu bagaimana Pak sistem dialognya? Itu yang namanya kalau TV itu namanya talk show ya. Oh, itu dialog. Kenapa? Masing-masing kan kadang-kadang mereka berantem juga di situ gitu kan. Itu tetap dialog. Artinya saya masing-masing lawan, masing-masing di antara mereka punya pendapat sendiri-sendiri gitu. Seperti itu. Nah, siapa yang penyiar itu hanya memfasilitasi saja. Dia sebagai moderator saja menanyakan. Maka kan kebanyakan nanya ke Pak, kalau menurut Anda ini kan seperti ini. Oh tidak seperti itu. Seperti itu. Itu dialog. Sebetulnya dialog dengan siapa? Dialog antara si penyiar dengan si pihak yang diwawancarai, itu sebetulnya yang terjadi seperti itu. Tapi kadang-kadang di antara mereka ya, di antara dua sumber itu juga bertentangan juga. Nah, bagaimana Pak? Kalau menurut dia kan seperti itu. Nah, ini itu seperti itu. Nah, itulah bedanya kalau televisi dengan media cetak. Kalau media cetak itu Anda langsung bicara wawancara ke media massa, ke sumber satu persatu ya. Kalau di TV itu bisa tampilkan semuanya. Ini loh kita seperti itu ada wawancara itu. Yang terjadi dialog antara si wawancara dengan si sumber berita itu. Itulah kelebihan televisi gitu. Bisa langsung ditayangkan itu proses wawancara. Berbeda kalau media cetak wawancara tapi sumber berita nggak tahu wawancaranya. Nah, kadang dengan TV seperti itu kalau di televisi berarti itu ada wawancara betul-betul asli. Artinya tidak ada rekayasa lagi isi-isinya itu. Apa ada istilah ini? Saya undang mereka. Seperti itu. Tetap itu adalah dialog ya jalannya. Seperti itu. Ada baik, yang lain terima silakan. kasih Pak atas jawabannya. Ada Pak dari saya, izin bertanya lagi Pak. Gimana Dita? Iya, jadi kalau misalnya itu komunikator ini berbicara dengan orang yang kurang gitu Pak, maksudnya dalam artian dia tidak bisa berbicara, jadi jawabannya itu hanya dari simbol-simbol dari tangan. Nah, itu masuknya itu ke monolog apa dialog ya Pak? Nah ini kita masukkan dalam tergantung kalau dia mengambilkan reaksi ini seperti itu. Kemarin saya lihat di depan Bank BNI, kemudian saya lagi antri di BNI ya. Tukang parkirnya itu kan tunarungu ya, gagu ya. Nah, kemudian bicara sama temennya normal. Dia sedang coba motor. Ya, iya bagus memang itu. Gitu. Dia pergi. Oke. Seperti itu. Nah, itu dialog ya. Tergantung si di antara mereka ada salah paham tidak itu. Kita seperti itu. Ya. Tergantung kita bisa memahaminya itu kan.
Nah, makanya sekarang kalau setiap konferensi pers itu ada pemandu lagi untuk menyampaikan pesan secara lambang-lambang begitu. Itu untuk menyampaikan kepada pihak yang kurang dengar, yang tidak punya tunarungu. Itu seperti itu. Itu bukan bahasa kita tidak tahu dengan apa gerak seperti itu. Yang tahu hanya, makanya itu yang disebut dengan lambang komunikasi khusus gitu kan. Dengan begini ini ya, gitu, seperti itu. Karena kalau presiden ruwet, itu kan presiden sekarang kan begitu, ruwet sambil begini. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi itu terap itu sebenarnya dialog ya. Kalau sudah terjadi antar dua pihak, misalnya satu pihak itu dia gagu misalnya, tidak bisa bicara, tapi dia punya pemikirannya sama. Ya, Dita ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi, silahkan. Fahrul, Rozi. Yumna mau nanya. Siapa yang Apa? nanya? Silahkan, Yumna. Ya, ini kan Yumna. Kalau surat kabar itu termasuk monolog atau enggak Pak? Kan karena umpan baliknya itu enggak langsung kita terima gitu. Itu termasuk monolog atau enggak Pak? Ya, itu monolog ya. One way, komunikasi satu arah. Dan itu keserempakan kalau media cetak itu. Kita tidak tahu apakah ada feedback atau tidak itu kan. Nah, seperti itu. Berbeda dengan televisi. Ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita silakan. tiba-tiba dapat feedback, itu jadi tetap masih monolog atau enggak Pak? Ada feedback. Feedbacknya kapan? Tapi feedbacknya tertunda kan. Yang kita lihat ada proses komunikasi saat itu. Ya, tanpa komunikasi. Terima kasih Pak. Itu one way. Ya. Ada lagi silakan. Tapi Pak, iya Melan lagi. Tapi Pak, kalau sepertinya YouTube kan sering ada komentar tuh Pak di bawahnya. Itu maksudnya monolog atau dialog Pak? Soalnya kan komentar. Maksudnya di media apa tuh? Di YouTube Pak. Kan suka di bawahnya ada komentarnya tuh Pak. Itu maksudnya monolog apa dialog Pak? Komentarnya dari siapa tuh? Dari netizen lah Pak, atau dari siapa gitu Misalnya kan, netizen itu yang dituduh ya. Itu kalau ada komentar saat itu juga itu berarti dialog. Tapi kalau saat itu tidak ada itu berarti feedback tertunda. Itu yang kita lihat tuh saat bicaranya itu terjadi dialog atau monolog. Bapak jawabannya nanti minggu depan baru begini, itu kita itu saat itu monolog saat itu. Kan kita lihat saat terjadinya proses komunikasi itu. Paham tidak maksud saya? Paham Pak. Itu saat terjadi proses komunikasi. Kalau ada jawaban sebagainya, yaitu dialog. Kalau tidak ada, ya namanya tadi seperti saudara itu one way communication, satu arah. Yang belakangan saja itu. Karena YouTube itu kan komunikasi melalui media. Media itu ya tidak bisa televisi saja kalau tidak membuka rate-nya untuk masyarakat umum, tetap saja kan masyarakat umum tidak tahu dia bagaimana feedback dari masyarakat umum gitu. Hanya yang kita lihat di televisi itu adalah wawancara antara si pihak penyiar dengan pihak narasumber di sana. Itu terjadi dialog. Jangan ada media TV-nya, tidak. Kita lihat di media TV terjadi dialog. Itu seperti itu ya, harus dibedakan. Kalau sepertinya kayak gini, di mana ya saya lupa lagi, di salah satu gua. Jadi waktu zaman manusia purba kan sering ada kisah, kita kan bisa tahu tuh kehidupannya gitu dari lukisan atau ukiran-ukiran di gua itu maksudnya proses komunikasi seperti apa Pak yang mereka lakukan? Ya itu ada, yang penting begini, kita lihat di situ ada 3 unsur tidak tersedia. Kalau tidak tersedia 3 unsur, ya tidak masuk dalam proses komunikasi. Tidak masuk juga dialog atau monolog. Tadi ada yang menanyakan ke saya, Pak, bagaimana kalau kita, misalnya saya berbicara dengan diri saya sendiri. Itu namanya imajiner, saya bilang. Itu imajiner, saya bilang. Anda bicara dengan diri Anda sendiri. Komunikasinya siapa? Komunikator siapa? Komunikatornya Anda, komunikasinya Anda, itu kan. Pesannya Anda. Ini itu ya sudah Anda sendiri, gitu. Itu tidak masuk dalam proses komunikasi. Gitu. Proses komunikasi kuncinya ada 3. Ada komunikator, ada pesan, ada komunikasi. Komunikasinya bukan komunikator juga, itu kan. Komunikator orang lain lagi. Gitu. Itu seperti itu Melan, ya. Pak, ada yang tanya, sang dukun, misalnya, memanggil arwah, misalnya. Kemudian di situ, ini saya pernah saya lihat, mas saya pernah saya lihat itu kan.
yang terjadi itu proses yang dukun dengan bukan dengan arwah, dengan yang bersangkutan, yang kesurupan itu. Ya. Karena dulu saya tahun 82 ya, 84 ya. Saya lagi makan di warteg. Jam berapa? Jam 10 malam ya. Tadi enak-enak makan, tiba-tiba ada motor datang, suami istri. Suaminya bilang, tolong, apa nih? Tolong apa? Rupanya istrinya kesurupan. Karena lewat kampus UI. Kampus UI, gerbang tamu itu kan ada kuburan ya, itu ada pemakaman umum di situ. Nah, kemudian di seberang itu ada orang bisa gitu. Nah, itu dia dialog sana, nah itu. Nah, si yang kesurupannya kan nggak ngerti, ketika sadar nggak tahu saya ada di mana tadi katanya. Nah, saat itu kita lihat dialognya itu ya antar si orang pintar itu dengan orang yang kesurupan, itu dialognya. Ya orang yang hantunya kan kita nggak lihat itu kan. Apakah hantunya seperti Melan atau seperti Dita, saya kan nggak tahu gitu kan. Kamu siapa? Saya Kartini katanya. Ya, suaranya bukan suara Kartini gitu kan, buat suara dia juga. Seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu sampai saat ini hanya baru bisa meraba ke hal yang sifatnya konkret. Itu ilmu pengetahuan. Ya. Tapi yang gaib-gaib itu belum bisa dijamah sampai sekarang. Kenapa? Karena memang ya sulit juga. Kadang kan Anda berhalusinasi misalnya lewat kuburan, takut sampai lari-lari berinding. Di kuburan nggak ada apa-apa, adanya makan gitu. Halusinasi itu ada tuh. Padahal tidak ada. Itu halusinasi. Pernah juga saya diminta ada salah seorang kawan ya. Waktu itu anak saya kan sakit. Itu Pak ada di rumah saya orang pintar kalau mau. Suatu saat anak saya kan dirawat ya. Makanya mau coba Pak. Ya udah saking nggak enak ya. Saya kasih fotonya, nih foto. Oh dia tahu itu. Oh gitu. Maki-maki anak saya kan ada di rumah sakit tuh dirawat. Anak ini kurang ngajar, saya lagi duduk ditendang gitu. Tapi itu kakek-kakek, suara dia bukan suara kakek-kakek lagi kan. Lihat Pak di rumah sakit anak bapak pasti nangis terus katanya. Oh iya, udahlah, saya kasih uang, lalu saya ke rumah sakit. Terus saya tanya, lama banget sih? Iya, saya ceritakan. Tadi anak ini nangis enggak dari tadi juga tidur terus katanya. Seperti itu. Jadi kita hal-hal seperti itu, makanya ilmu pengetahuan belum ada yang menjangkau ke arah sana. Ya, gaib itu seperti apa sih? Bisa alam gaib? Kita tidak tahu. Itu agama harus meyakini seperti itu. Ya, Melan ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu seperti itu. Ya. Anda lewat kuburan langsung, takut. Nah, ada apa? Nggak ada apa-apa nih. Halusinasi saja karena apa? Sering menerima informasi-informasi tentang ada itu, ada ini, ada itu, ada ini. Itu ketika membangun gedung TGP, katanya ini banyak hantunya di situ, sampai ada di rekam pakai kamera. Hanya sinar-sinarnya yang sinar panjang begitu putih gitu. Tapi kita tidak lihat seperti ada Agus Nurbiyoto ya, kalau tahu itu. Ini Pak, nggak ada tuh orangnya, saya bilang hantunya nggak ada, nggak kelihatan. Seperti itu. Memang kadang-kadang suka ada itu lain lagi. Ini saya pernah lihat juga, saya sedang uji sidang di salah satu perguruan tinggi swasta. Sidang tertutup, sedang uji sidang. Tiba-tiba ada perempuan lewat, tembus ke pintu. Saya bengong begini aja. Nah, tapi saya tidak tahu, ya udah aja. Karena kalau saya ceritakan dengan si penguji sidang sebelah saya, kebetulan ibu-ibu, nanti ibu-ibu bisa lari gitu kan, ketakutan. Saya hanya lihat naik. Itu seperti itu. Hanya sewaktu-waktu gitu ya. Persoalan. Tapi saya nggak bisa membuktikan ke orang lain. Ini ada ini. Tidak. Tuh di situ orang lain nggak bisa lihat misalnya kan. Itu yang namanya. Jadi yang dilihat ada objek-objek aja sifatnya yang sudah yang konkret, yang realistis ya. Itu ilmu pengetahuan. Ya, ada lagi silakan. Dulu ada yang bertanya, Pak, itu saya di Ancol, si manis di jembatan Ancol datang. Seperti apa sih benangan Ancol? Teman saya kesurupan katanya.
Ngaku si manis berjembatan Ancol. Terus bagaimana? Anda, ya saya ngobrol dengan dia. Berarti Anda ngobrolnya dengan teman Anda, bukan dengan si manis jembatan Ancol. Tapi dia dalam kondisi tidak sadar. Iya. Fisiknya Anda dengan teman Anda. Si manis berjembatan Ancol. Coba Anda buktikan, Anda diperlihatkan. Si manis berjembatan Ancolnya Anda lihat tidak? Oh tidak Pak, katanya. Nah itu. Mari kita bersikap realistis dan melihat hal-hal yang sifatnya konkret. Kan seperti itu. Ini komunikasi. Ya. Karena apa? Kadang-kadang tidak masuk akal dan sebagainya. Komunikasi yang konkret, ada yang masuk akal adalah komunikasi antar individu, komunikasi antar manusia, komunikasi antar kelompok, komunikasi antar budaya. Itu yang namanya kajian pengetahuan. Maka di situ ada yang disebut dengan hukum kausal, sebab akibat. Ya. Sebabnya ini, akibatnya seperti ini. Kenapa? Kalau kita jatuh sakit misalnya. Anda rasakan. Ini sebabnya apa? Karena jatuh, kita sakit. Seperti itu. Ya, ada lagi silakan. Kalau tidak ada kebutuhan ajan ya, saya bawain dulu. Kita akhiri sampai di sini dulu. Satu lagi, suatu-waktu mungkin saya minta Anda, yuk kita kuliah nanti malam ya. Tolong, karena saya untuk menambah waktu-waktu, mengganti waktu-waktu. Karena saya mau pergi nanti. Ya itu seperti itu. Melanjut dengan ya. Maaf sebelumnya saya potong. Untuk mata kuliah metode penulisan laporan ya Pak, kan tanggal merah Pak, apakah ada kelas pengganti Pak? Kapan? Nah itu persoalannya ya. Saya tuh kalau di negeri itu agak susah ya. Kalau saya ganti ada tim pemeriksa, kan pemeriksa nggak mau tahu gitu kan. Bahkan itu karena kalau kurikulum pun harus dicapai semuanya. Tapi ini kan tanggal merah, kenapa diganti? Ini sudah dianggapnya korupsi. Itu seperti itu ya. Itu tidak ada. Yang saya lakukan itu nanti di bulan Juni ya, selama berapa kali pertemuan itu mungkin saya akan padatkan atau mengganti. Paling tidak 2 kali pertemuan atau tidak. Nanti tetap saya pergi juga tetap apakah dengan Google Meet melalui handphone atau bagaimana. Tapi materi saya share di e-learning sampai akhir pertemuan itu. Ya, Melan ya. Baik Pak. Baik kalau gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Imade, ada pertanyaan kau? Imade, orang Lenteng Agung nih, agak susah ya Lenteng Agung. Enggak Pak. Tinggalnya, Saya ada. dia tinggalnya di Gang Lontar lagi. Tidak ada pertanyaan, Imade? Enggak ada Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Kenapa orang Banten ketawa-ketawa terus? Ini orang Banten nih, Melan tuh orang Banten. Bantennya Banten apa? Rangkas ya, Rangkas Bitung ya. Lebak Pak. Bukan Lebak Selatan. Lebak Rangkas Lebak. Ya, terserah Anda yang lebih tahu ya. Anda yang lebih tahu karena Anda lurah di sana. Baik kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Banyak